Film dimulai ketika seorang gadis berlari ketakutan di tengah gelapnya malam. Dia menyusuri hutan di gunung yang sepi sembari menoleh ke arah belakang, sampai pada akhirnya dia tersandung dan terjatuh. Dengan wajah penuh luka dan tubuh yang lemah tak berdaya, gadis itu meminta tolong sampai akhirnya bertanya dalam hati, adakah seseorang di sana? Gadis itu adalah Soo-yeon, seorang siswi berusia 16 tahun yang seringkali dibully oleh teman-teman sekolahnya. Soo-yeon hidup seorang diri karena ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya fokus bekerja di luar negeri sehingga tidak begitu memperhatikannya. Hal itu yang mempersulit detektif untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi setelah mereka menemukan Soo-yeon tidak sadarkan diri di hutan malam itu. Di rumah sakit, Soo-yeon terbangun dan dia nampak bingung. Detektif menghampirinya untuk menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia bungkam karena trauma yang sangat mendalam. Guru sekolah Soo-yeon pun datang membesuk dan dia nampak begitu mengkhawatirkannya. Guru itu juga ternyata membawa beberapa orang tua murid. Yang mengejutkan, mereka adalah orang tua dari tersangka pelaku tindak kekerasan yang dialami Soo-yeon. Detektif berkata bahwa anak-anak mereka membawa Soo-yeon ke arah gunung dan semuanya terekam CCTV. Para orang tua itu memberikan pembelaan bahwa anak mereka tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat yang memperlihatkan tindak kekerasan tersebut. Salah satu orang tua berkata, jikalau memang anak mereka adalah pelakunya, mereka akan mengakhiri semua masalahnya itu dengan berdamai. Lalu detektif pun marah karena kasus yang menimpa Soo-yeon bukanlah sesuatu yang bisa didamaikan begitu saja, melainkan kasus serius yang harus ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya. Kemudian, Soo-yeon dibawa ke ruang pemeriksaan, di mana seorang dokter meminta dirinya untuk bercerita apapun yang dia rasakan untuk memahami kondisi psikologisnya. Tapi dia tidak menceritakan apapun, bahkan setelah 10 hari dia dirawat di rumah sakit itu. Guru Soo-yeon mengabarkan berita itu kepada kepala sekolah, tapi bukannya peduli, dia malah meminta kasus pembulian itu diabaikan dengan alasan untuk menjaga reputasi sekolah. Guru Soo-yeon memang peduli, tapi dia tidak bisa berkorban hanya untuk membelanya. Oleh karena itu, dia terpaksa mengikuti perintah kepala sekolah dan tetap bungkam. Di rumah sakit, detektif menerima panggilan dari rekan kerjanya yang berkata bahwa usahanya menyusul ayah Soo-yeon ke luar negeri tidak membuahkan hasil. Ayah Soo-yeon justru tidak banyak berkomentar, bahkan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada putrinya itu. Kontribusinya hanyalah sebuah materi yang disiapkan untuk kehidupan Soo-yeon. Di ruang rawat, Soo-yeon merasa putus asa dengan semua penderitaannya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melilitkan kabel infus ke leher dan menariknya sekuat mungkin. Tapi tiba-tiba seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya datang menghentikan Soo-yeon. Dia mengakui dirinya sebagai Kang Il-yong, seorang guru konseling yang diminta polisi untuk menangani kasusnya. Il-yong mengungkit masalah Soo-yeon dan terus menekannya supaya dia mau bercerita, karena hanya dengan begitulah semua bisa diatasi. Namun perasaan trauma seakan menghalangi Soo-yeon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Il-yong menitip pesan untuk tidak mati kepada Soo-yeon, karena dia akan datang lagi untuk membantunya. Di malam itu, Soo-yeon bermimpi dia berlari di hutan yang gelap dan menemukan dirinya yang sudah mati. Terbangun karena kaget, Soo-yeon merenungkan perkataan Il-yong yang akan kembali dan membantunya. Keesokan harinya, seorang gadis datang menemui Soo-yeon di rumah sakit. Dia adalah Gyu-jin, sosok pelaku pembulian Soo-yeon yang sudah melukainya di malam itu. Soo-yeon diam terpaku dalam ketakutan tanpa berkata sepatah kata pun saat Gyu-jin memberikannya seragam sekolah baru. Tentu saja itu adalah sebuah keangkuhan yang ditunjukkan dengan Gyu-jin berpura-pura peduli kepada korbannya sendiri. Lalu dengan tawa yang jahat, Gyu-jin memberikan kabar bahwa Soo-yeon akan segera dipindahkan dari sekolahnya. Dia juga mengancam Soo-yeon untuk tidak melaporkan kasusnya itu kepada polisi. Lebih jahatnya lagi, dia membeberkan rumor tentang ayah Soo-yeon yang tidak peduli kepadanya. Kemudian, Gyu-jin pergi di saat suster datang ke ruangan Soo-yeon. Namun tanpa disadari, Il-yong sudah menunggu dari luar dan mendengar semuanya.
Setelah itu, Il-yong mengantarkan Suyeon menuju apartemennya. Dia juga menawarkan dirinya untuk menemani Suyeon jika ia merasa kesepian. Walaupun sempat ditolak, Suyeon akhirnya menerima Il-yong dan bertanya kenapa dia mau membantunya. Il-yong sendiri paham betul bahwa Suyeon sangat membutuhkan sosok orang dewasa yang bisa memahami kondisinya saat ini. Di saat Il-yong menemani Suyeon makan dan berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga, saat itu Suyeon melihat seseorang yang dia kenal lalu mengejarnya. Il-yong mengikutinya dari belakang lalu mengambil jalan yang berbeda, dan tanpa disengaja dia lebih dulu berpapasan dengan orang itu. Terkejut saat melihatnya, orang itu tampak mirip sekali dengan Suyeon. Dia adalah Jungyeon, kembaran Suyeon yang sudah lama terpisah. Dia juga adalah kebalikan dari Suyeon, di mana sifatnya sangat berandalan dan tidak ragu untuk melakukan tindak kriminal. Suyeon tidak menyangka bisa bertemu lagi dengannya setelah ibu mereka dinyatakan meninggal. Jungyeon tidak terkejut, bahkan dia berkata tidak peduli dengan status persaudaraan mereka. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan wajah sinisnya. Di malam itu, Suyeon bercerita kepada Il-yong bahwa dahulu ibunya bercerai dengan sang ayah saat dia hamil. Tapi dia tidak menyadarinya setelah mereka berdua lahir dan berumur 4 tahun. Ibu Suyeon terpaksa memberikannya kepada sang ayah karena ia tidak sanggup menanggung beban ekonomi. Suyeon berusaha memahami itu dan menerima semuanya hingga saat ini. Setelah ibu mereka meninggal, Suyeon berusaha mencari kembarannya, tapi dia tidak pernah berhasil menemukannya. Keesokan harinya, Il-yong mencari Jungyeon di daerah pemukiman sebelumnya dan mengikutinya. Saat dia pergi ke toko kosmetik, Jungyeon mencuri sebuah lipstik di toko itu dan Il-yong mengetahuinya. Setelah mengikuti dari belakang, Il-yong menghampiri Jungyeon dan memperkenalkan dirinya, juga menceritakan kasus pembulian yang dialami Suyeon kembarannya itu. Il-yong secara terang-terangan meminta bantuan Jungyeon untuk mengatasi kasusnya tersebut. Karena sebagai guru konseling, ada beberapa hal yang tidak bisa ia lakukan. Il-yong bercerita bahwa dahulu dia juga pernah dibully dan semuanya masih terasa sangat jelas. Luka yang ditinggalkan pun begitu sulit untuk disembuhkan. Dia bahkan tidak menyangka akan bertahan sampai sejauh ini. Saat melihat Suyeon, Il-yong pun mulai menyadari bahwa kasus perbulian pada dasarnya akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan dia berharap Suyeon bisa bertahan sama seperti dirinya. Jungyeon juga menolak karena dia tidak peduli, bahkan tidak mau memahami posisi saudara kembarnya itu. Akhirnya, Il-yong terpaksa mengancam Jungyeon dengan kasus pencurian yang baru saja dia lakukan di toko kosmetik. Il-yong juga menawarkan uang sebagai imbalan jika dia mau membantu. Karena merasa tidak ada pilihan lain, Jungyeon terpaksa mengikuti kemauan Il-yong. Di malam itu, Jungyeon dibawa ke apartemen Suyeon. Il-yong memintanya untuk tinggal di apartemen selama rencana berlangsung, di mana rencananya adalah bertukar kehidupan, yang artinya Jungyeon akan menyamar sebagai Suyeon dan masuk ke sekolah seperti biasa. Akan tetapi Jungyeon menolak karena dia tidak mau bertindak seperti orang bodoh hanya untuk memainkan peran saudaranya. Lalu, Il-yong menjelaskan bahwa rencana itu hanya sementara karena Suyeon akan segera dipindahkan. Namun sebelum itu terjadi, Il-yong berharap bahwa para pembuli itu bisa menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Tentu saja ini adalah sebuah rencana balas dendam dengan sifat berandalan yang dimiliki Jungyeon. Meskipun begitu, Jungyeon tetap tidak tertarik dan akhirnya dia pergi meninggalkan apartemen Suyeon. Setibanya di lantai dasar, Jungyeon terganggu oleh ramainya grup chat yang dihebohkan dengan sebuah video, yang mana grup chat itu diisi oleh orang-orang yang pada dasarnya sering melakukan tindak kriminal sama seperti Jungyeon. Saat itu, Jungyeon terkejut karena ternyata itu adalah video rekaman yang menimpa kembarannya. Marah setelah melihatnya, Jungyeon pun kembali dan memutuskan untuk menghukum para pembuli itu, terutama wanita yang memiliki ciri tawa jahat yang dia dengar dalam video tersebut, yang tak lain itu adalah Gyujin. Keesokan harinya, Jungyeon pergi ke sekolah dengan gaya dan kepribadiannya sendiri. Hal itu cukup mengejutkan siswa lain, terutama teman di kelasnya.
Jungyeon duduk di bangku paling belakang, di mana akhirnya Gyujin menampakkan dirinya di kelas itu. Gyujin mulai mengganggu seperti biasanya ketika ia mengeluarkan tawa jahatnya. Jungyeon menyadari itu dan dia menunjukkan video sebelumnya untuk memastikan. Gyujin pun terkejut karena video itu ada padanya. Gyujin marah dan menantangnya, namun sayangnya dia menghadapi orang yang berbeda. Jungyeon bangkit dan menampar Gyujin sekuat-kuatnya hingga terjatuh. Jungyeon menarik rambutnya dan menamparnya sekali lagi sembari tersenyum. Jungyeon mencekik Gyujin dan merekamnya. Saat dia meminta pertolongan, teman-teman lainnya hanya diam tak berkutik karena terlalu takut dengan perubahan yang tidak terduga itu. Guru sekolah datang menghentikan keributan itu dan membawa mereka berdua ke ruangan. Guru sekolah mempertanyakan perbuatan itu, di mana dia pasti mengira bahwa Jungyeon adalah Suyeon pastinya. Jungyeon sendiri pun hanya tersenyum. Kemudian dia meminta Gyujin memikirkan kejadian tersebut dan merenungkannya lagi, karena jika tidak dia akan membalasnya lebih dari apa yang telah dia lakukan. 여기. Setelah itu, Gyujin pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu Jungyeon tetap ditahan. Jungyeon juga menyadari bahwa guru itu menutupi kasus yang dialami Suyeon berdasarkan perintah seseorang. Jungyeon menjelaskan bahwa tindakannya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia juga menegaskan bahwa sebagai korban, dalam arti sebagai Suyeon, bisa menentukan hidupnya sendiri seperti apa yang sedang dilakukannya saat ini, yaitu memberontak. Guru Suyeon mulai takut dengan perubahan sikap tersebut, di mana sejauh ini dia masih mengira bahwa itu adalah Suyeon. Sepulangnya ke apartemen, Jungyeon memberikan rekamannya saat ia mencekik Gyujin di sekolah. Suyeon merasa sedih melihat video tersebut karena bukan itulah yang diharapkan. Membalasnya dengan kekerasan menandakan bahwa itu tidak ada bedanya dengan mereka. Ia mengetahui tindakan kekerasan itu dan dia tidak mempermasalahkannya. Tapi yang diharapkan dari rencana itu adalah pengakuan maaf dari pelaku, karena mungkin hanya itulah yang bisa menyembuhkan Suyeon dari traumanya. Il-yong menegaskan kepada Jungyeon untuk tidak bertindak terlalu jauh sampai Suyeon benar-benar dipindahkan dari sekolahnya. Keesokan harinya di sekolah, para pembuli itu tidak lagi berani mengganggu Jungyeon, bahkan ketika dia meledek mereka. Saat di perjalanan pulang, detektif melihat Jungyeon lalu menghampirinya. Lalu, karena mengira itu adalah Suyeon, detektif pun menanyakan bagaimana kabarnya. Jungyeon masih memainkan perannya sebagai Suyeon dan menjawab tegas bahwa dia baik-baik saja. Detektif merasakan kejanggalan dari pihak sekolah. Kenapa tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya ke pihak kepolisian sebagaimana mestinya? Oleh karena itu, detektif menawarkan dirinya untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah. Akan tetapi Jungyeon menolaknya dan meminta detektif untuk melupakan kasus itu. Lantas detektif memberikan kartu namanya kepada Jungyeon dan berkata hanya orang dewasalah yang bisa membantu mengatasi masalahnya itu. 도와줄 어른들 있다는 거 잊지 말라고. Di malam hari, Jungyeon membawa barang-barang yang baru saja dia beli dari hasil usahanya mengikuti rencana Il-yong. Dia juga sempat memberikan hadiah untuk Suyeon karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Suyeon hanya bisa membalasnya dengan sebuah kue dan berkata bahwa dia tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Walaupun tidak ada yang spesial, Suyeon cukup terhibur dengan perayaan sederhana itu. Lalu Suyeon bercerita bahwa dia sangat merindukan ibunya. Selama ini, Suyeon berkata bahwa dia merasa cemburu kepada Jungyeon yang bisa tinggal bersama ibunya. Jungyeon pun berusaha menunjukkan sisi baik dari takdir yang mengikat mereka. Jungyeon memang bisa tinggal bersama sang ibu, akan tetapi mereka hidup dalam kemiskinan pada saat itu. Sementara, Suyeon bisa tinggal di rumah mewah dan segala kebutuhannya tercukupi. Hal itu patut untuk disyukuri, walaupun sang ayah tidak pernah ada untuknya. Kemudian, di malam itu Suyeon pergi ke taman di mana Il-yong datang menghampirinya. Segan ingin bertanya apakah dia bisa menemui ibunya kelak jika sudah mati, dia juga mempertanyakan apa alasan para pembuli itu menyakitinya selama ini. Ia menegaskan bahwa kasus bullying itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Namun Suyeon berharap bisa menerima permintaan maaf dari mereka dan menjadi orang dewasa yang baik seperti Il-yong.
Keesokan paginya Suyeon pergi ke sekolah seorang diri, meninggalkan Jungyeon yang masih tidur. Di hari itu, dia melihat guru sekolahnya berlari ke arah ruang kepala sekolah. Dengan paniknya, Suyeon mendengar percakapan mereka dari luar, di mana ternyata ibu Gyujin lah yang meminta kepala sekolah untuk menutupi kasus itu. Dia takut jika putrinya benar-benar terlibat ke dalam kasus tersebut. Oleh karena itulah, kepala sekolah memutuskan untuk memindahkan Suyeon agar kasus tersebut bisa tenggelam dengan sendirinya. Suyeon yang terkejut mendengar hal itu pun berlari ke toilet dengan ketakutan. Gyujin yang melihatnya dalam kondisi seperti itu mulai berani kembali untuk menyakitinya. Sepulangnya ke apartemen, Suyeon dengan penampilan yang berantakan seketika jatuh pingsan. Il-yong panik dan segera membantunya. Menyadari itu adalah perbuatan Gyujin, membuat Jungyeon marah dan pergi dari apartemen itu untuk membalasnya lagi. Ia juga mengancam Gyujin dengan video rekaman sebelumnya, dan dia meminta Gyujin untuk datang ke gunung yang sama, tempat di mana dia menyiksa Suyeon saat malam itu. 개짓거리 하지 말고 혼자 조용히 와. 안 그럼 1분 내로 발송할 거니까. Karena jika tidak, dia akan mengekspos video itu ke sekolah, polisi, dan juga media. Gyujin merasa tidak punya pilihan lain dan dia datang ke gunung itu seorang diri. Jungyeon langsung menyambutnya dengan pukulan keras lalu mengikatnya. Saat dia tidak sadarkan diri, Jungyeon merekam beberapa video yang sangat sensitif dari Gyujin untuk disebarkan ke grup kelas. Tidak sampai di situ saja, Jungyeon menakutinya dengan sebuah air di mana Gyujin menyangka itu adalah air keras dan membuat Jungyeon tertawa puas melihatnya. Tapi itu masih belum cukup. Kali ini dia menyiapkan air keras sungguhan yang sudah siap membakar kulit Gyujin meskipun hanya setetes saja. Sekali lagi, Jungyeon menegaskan bahwa Gyujin harus merenungkan perbuatannya selama ini. Lalu, Jungyeon memberikan kesempatan agar Gyujin berlari, di mana dia akan mengejarnya, dan jika dia berhasil lari dari kejarannya itu, Jungyeon berjanji akan menghapus semua video dan melupakan semuanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di tengah gelapnya malam, Gyujin berlari ketakutan dan dia terjatuh, sama seperti apa yang dialami Suyeon di malam itu. Jungyeon pun mengejarnya. Tepat di saat yang sama, Suyeon juga datang ke tempat itu sesuai instruksi yang diberikan. Dengan kelembutan hatinya, Suyeon memohon kepada kembarannya itu untuk menghentikan perbuatannya. Suyeon berusaha menolong Gyujin karena bukan itu yang diharapkannya selama ini. Namun, Jungyeon menghalanginya mengingat Gyujin juga pernah melakukan hal yang sama kepadanya. Jungyeon juga menjelaskan bahwa dia dan Suyeon adalah saudara kembar. Ketika Gyujin mulai bingung dengan situasi itu, tiba-tiba Il-yong datang ke tempat itu dengan marah dan meminta Jungyeon untuk menghentikan tindakan berlebihannya. Il-yong menelpon polisi dengan identitas lain dan berkata bahwa ada kecelakaan di gunung malam itu. Lalu Gyujin pun berhasil ditemukan dan dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Ibunya mengira bahwa itu adalah perbuatan Suyeon yang balas dendam dan melaporkannya kepada polisi. Detektif dan rekan kerja lainnya dibuat bingung karena Suyeon yang mereka tangkap berbeda dari sifat aslinya. Ketika Jungyeon diinterogasi, Il-yong datang menghampirinya ke ruangan itu. Akan tetapi anehnya, tidak ada satupun di antara detektif yang menyadari keberadaannya. Semua mata hanya tertuju kepada Jungyeon dan memintanya untuk memberi penjelasan terkait kasus tersebut. Namun karena tidak adanya bukti dan penjelasan apapun, Jungyeon terpaksa dibebaskan untuk sementara waktu. Dan di saat itu juga, sosok Il-yong pergi dan tidak pernah kembali. Saat Jungyeon keluar dari kantor polisi, orang tua Gyujin langsung menyerangnya. Ketika detektif memisahkan mereka berdua, ibu Gyujin bertanya, kenapa ia menyerang putrinya? Jungyeon menangkisnya dengan berkata bahwa dia hanya mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ketika detektif terus menyebutnya dengan nama Suyeon, Jungyeon mulai marah dan mengakui penyamarannya. Dia berkata bahwa Suyeon yang mereka cari sebenarnya ada di rumah dan masih takut karena traumanya. Jungyeon yang sudah tersulut emosi berkata bahwa dia akan menghabisi para pembuli itu karena dia merasa kebal hukum karena masih di bawah umur. Ketika ibu Gyujin bertanya siapa yang menyuruhnya, Jungyeon menjawab bahwa guru konselinglah yang sudah merencanakan semuanya. Detektif semakin bingung karena mereka tidak bisa menemukan informasi apapun tentang guru konseling yang Jungyeon katakan. Kemudian, detektif mencoba menemui Suyeon di apartemen, tapi ternyata dia tidak ada di sana.
Di saat yang sama, Gyujin yang pingsan di rumah sakit sudah sadarkan diri. Dia menerima karmanya dan mulai gila. Dia berkata bahwa Suyeon berbicara sendiri saat menyerangnya. Mendengar kabar itu, detektif mulai menyadari bahwa Suyeon sebenarnya memiliki kepribadian ganda atau alter ego, di mana Jungyeon dan guru konseling sebenarnya adalah dirinya sendiri. Setelah Suyeon disiksa di hutan pada malam itu, dia mengalami kecemasan psikologis dan mulai memanggil alter egonya sendiri. Suyeon tidak pernah ditolong oleh guru konseling karena dialah yang melakukannya sendiri. Suyeon tidak pernah memiliki kembaran karena dialah yang memanggilnya sendiri. Semua itu muncul karena hasrat dan sugesti yang kuat dalam dirinya. Suyeon ingin menjadi sosok yang kuat dan pemberani untuk melawan penindasan, maka muncullah kembarannya Jungyeon. Suyeon berharap ada orang yang sama sepertinya, yang bukan hanya sekadar mengetahui, akan tetapi juga bisa memahaminya. Maka muncullah guru konseling Il-yong. Kesimpulannya, Suyeon pergi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri setelah membalaskan dendamnya kepada Gyujin. Di malam itu, detektif yang tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut selalu bertanya-tanya, apakah Jungyeon dan guru konseling itu nyata? Apakah memang mereka ada di saat Suyeon membutuhkannya? Jawabannya hanya ada pada diri Suyeon sendiri, karena hanya dialah yang mengetahuinya. Waktu pun berlalu, terlihat Suyeon pergi menuju bandara ditemani oleh Kang Il-yong dalam imajinasinya. Sebelum pergi ke tempat yang jauh, dia mengungkapkan impiannya untuk menjadi guru konseling yang baik sama seperti Il-yong. Film ini pun berakhir dengan fakta yang mengejutkan dan sangat tragis, di mana ternyata Suyeon sudah meninggal tidak lama setelah dia meminta tolong di hutan malam itu. Semua cerita ini adalah halusinasi dari harapan terakhir Suyeon yang sangat menginginkan bantuan dan sosok orang dewasa yang selalu ada di sisinya. Sosok yang bukan hanya mengetahui, tetapi juga memahami masalahnya.